Selamat siang Bu Kristia dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 sebagai kelompok reviewer akan membahas mengenai strategi pemasaran terkini di Indonesia yang memanfaatkan karakteristik komunikasi untuk mempengaruhi sikap konsumen atau audiensnya. Kelompok kami beranggotakan yang pertama Gesang Prakosa dengan NIM 1922141092, Agustinus Apridian NIM 1922141095, Nicholas Ronald NIM 1922141105, Dionysius Catur NIM 1922141116, dan Guido Batista NIM 1922141128. Karakteristik sumber. Sumber komunikasi mewakili siapa yang menyampaikan pesan. Yang pertama, kredibilitas sumber. Persuasi lebih mudah ketika target pasar melihat sumber pesan sebagai sangat kredibel atau dapat menimbulkan kepercayaan. Kredibilitas sumber itu sendiri terdiri dari kepercayaan dan keahlian. Kepercayaan di sini ditulis pada iklan itu sendiri, di mana Pantene dipilih oleh 150 juta wanita dan juga saya. Dan keahlian, di mana pemilihan selebriti anggun itu sendiri memiliki keahlian di bidang musik yang tidak diragukan lagi. Yang kedua, sumber selebriti. Selebriti banyak digunakan dalam periklanan karena dinilai efektif dengan berbagai alasan. Yang pertama, perhatian. Dengan dipilihnya anggun dapat menarik perhatian kaitannya dengan iklan. Konsumen cenderung ingin tahu tentang selebriti dan tertarik ke iklan di mana mereka muncul. Yang kedua, sikap terhadap iklan. Anggun dengan kemampuan dan popularitas sering diterjemahkan menjadi nilai iklan yang lebih tinggi yang dapat meningkatkan sikap merek. Yang ketiga, dapat dipercaya. Meskipun dibayar dukungan mereka, selebriti sering mengembangkan kinerja publik yang kuat dan kredibel. Yang keempat, keahlian. Beberapa selebriti juga ahli. Hal ini sering terjadi di daerah-daerah seperti musik dan olahraga. Yang kelima, aspek aspirasi. Konsumen dapat mengidentifikasi atau berkeinginan untuk meniru selebriti. Sebagai akibatnya, mereka dapat meniru perilaku dan gaya seorang selebriti melalui pembelian merek dan gaya yang serupa. Yang keenam, pemindahan makna. Konsumen dapat mengasosiasikan karakteristik selebriti yang diketahui dengan atribut produk yang sesuai dengan kebutuhan atau keinginan mereka sendiri. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang sponsorship. Untuk mengurangi resiko yang dihadapi dalam penyampaian iklan, perusahaan seringkali menggunakan sponsorship. Karena jika menggunakan selebriti sebagai juru bicara, perusahaan menciptakan resiko khusus. Semisal jika seorang selebriti mendukung banyak produk, reaksi konsumen mungkin menjadi kurang. Dengan demikian, pemasar mungkin mempertimbangkan untuk membatasi jumlah produk selebriti mereka. Resiko tambahan adalah bahwa perilaku negatif yang melibatkan juru bicara akan mempengaruhi kredibilitas individu dan pada gilirannya merusak citra perusahaan tersebut. Dengan demikian, sponsorship harus dipromosikan melalui offline, online, dan media sosial untuk memaksimalkan kesadaran dan efektivitas. Selanjutnya, tentang karakteristik banding. Yang pertama ada daya tarik ketakutan. Ini merupakan iklan yang menjelaskan tentang ancaman atau konsekuensi negatif tidak menyenangkan jika sikap atau perilaku tidak diubah. Contohnya adalah iklan rokok. Iklan rokok ini memiliki daya tarik khusus, tetapi juga memiliki konsekuensi negatif.
yang tertulis semisal merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, hipotensi, dan gangguan kehamilan dan janin. Sehingga jika sikap atau perilaku tidak diubah, hal ini akan menyebabkan atau memberi dampak buruk dalam kehidupan. Sehingga iklan rokok ini termasuk dalam kategori daya tarik ketakutan. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi tentang banding humoris. Iklan yang dibuat berdasarkan humor muncul untuk meningkatkan perhatian dan kesukaan terhadap iklan, terutama bagi individu yang sangat membutuhkan humor. Humor disukai oleh berbagai kalangan. Nah, agar iklan menjadi menarik, tak ada salahnya jika pengiklan mencoba daya tarik humor dalam iklannya. Pastinya kalian pernah melihat iklan yang lucu dan masih terbayang-bayang di benak kalian, bukan? Contohnya nih, ada iklan dari kecap Bango yang mempunyai tagline seperti ini. Setinggi-tingginya bangau terbang, akhirnya jadi kecap juga. Hahaha, lucu bukan? Selanjutnya, ada iklan perbandingan. Iklan perbandingan itu iklan dengan membandingkan fitur atau manfaat dari kedua atau lebih merek. Umumnya, brand yang menggunakan iklan perbandingan akan melakukan perbandingan berdasarkan nilai, kualitas, atau harga produk. Saat produk dibandingkan secara langsung memang terkadang agak sedikit bernada negatif. Namun hal yang satu ini juga memiliki dampak baik karena bisa menarik perhatian dari audiens. Dalam melakukan perbandingan iklan, jangan lupa tunjukkan keunikan juga yang dimiliki oleh brand tersebut. Contohnya, di sini ada perbandingan dari XL dan Indosat. Dan dari harga, ini ada harganya yang dicantumkan. Di XL itu untuk harga khusus pameran itu sebesar 1.400.000 untuk cicilan 12 bulan. Sedangkan yang Indosat itu harga khususnya 1.500.000. Nah, bisa dibandingkan bukan kalau misalkan XL itu lebih murah ketimbang brand dari Indosat. Contohnya seperti itu dari iklan perbandingan. Iklan satu sisi. Pemasar umumnya hanya menyajikan manfaat produk mereka tanpa menyebutkan hal-hal negatif. Karakteristik khusus yang mungkin dimiliki atau keunggulan apapun yang mungkin dimiliki pesaing. Biasanya iklan satu sisi ini cenderung dipakai oleh pemasar karena para pemasar tidak ingin mengambil resiko. Salah satu contohnya adalah contoh iklan Vespa di sebelah. Karena di sini menunjukkan bahwa lebih baik naik Vespa, yaitu menunjukkan bahwa adanya sisi positif bahwa lebih baik mengendarai Vespa daripada mengendarai motor lainnya. Iklan dua sisi menyajikan poin baik dan buruk berlawanan dengan intuisi, dan sebagian besar pemasar enggan untuk mencoba pendekatan seperti itu. Para pemasar enggan menggunakan pendekatan iklan dua sisi karena cenderung membawa pada pesan yang negatif. Namun, penyampaian iklan dua sisi cenderung lebih efektif karena menyampaikan kedua pandangan tentang produk ini. Contohnya adalah Garuda kacang atom iklan tersebut, karena di sini ditunjukkan juga adanya peringatan bahwa mengandung pemanis buatan, disarankan tidak dikonsumsi oleh anak di bawah 5 tahun, ibu hamil dan menyusui. Di sini menunjukkan bahwa iklan Garuda kacang atom menyajikan hal-hal negatif dan menyajikan hal positifnya juga. Pembingkaian negatif. Pembingkaian pesan yang mengacu pada penyajian negatif. Pada gambar iklan di samping ini adalah gambar iklan Absolut Vodka yang menggambarkan bahwa adanya tali bunuh diri atau tali tambang yang sudah diikat. Pembingkaian positif. Penyampaian pesan
yang digambarkan atau mengacu pada pembingkaian positif. Bisa kita lihat contoh iklan mobil Ford bahwa menunjukkan adanya positivity pada iklan ini, yaitu ketika kita mengendarai Ford, genggam kota ada di dalam genggaman kita. Komponen nonverbal. Konten iklan nonverbal dapat mempengaruhi kognisi tentang suatu produk. Misalnya, iklan yang menampilkan seseorang minum minuman setelah berolahraga memberikan informasi tentang situasi penggunaan yang tepat tanpa menyatakan baik digunakan setelah berolahraga. Ini adalah daftar referensi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.